Betul, betul, Iya, betul. alhamdulillah. Betul. Karena Saya senang lah, saya setiap senang. Makin setiap makin manusia menyalakan. yang terlahir, Ya setiap terlahir manusia yang kembali. terlahir itu menggunakan Nur Muhammad ya, Ustaz Tata ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau udah menggunakan Nur Muhammad ya pasti harus bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Iya, sangat Harusnya mulia begitu. Rasulullah. Saya Kalau kasihan nggak beleng noten-noten ya. ini nggak punya ilmu, Rom. Anu Kasihan aja noten. Bang, gantian aja kasihan Bang Arom, gantian Bang Arom selesai baru lanjut. Ya, lanjutlah, Rom. Lanjut, Rom. Gini ya, kayak Sulaiman bisa bicara dengan binatang, bisa memerintah jin, lebih hebat itu daripada dicobai jin. Itu lebih hebat itu. Benar nggak Ustaz Tata? Iya. Iya, lebih bisa memerintah. Bahkan kalau dibandingin sama sahabatnya Nabi Muhammad, ketika dia berjalan, Umar ya, itu jin aja takut kalau mau papasan sama dia. Kalau bisa cari jalan lain. Benar nggak? Ustaz Tata? Iya. Iya, itu manusia biasa. Ini Tuhan dicobain jin. Gimana ceritanya? Emang Arom tuh tolol emang. Kadang ngelitik ke bawah. Jangan ini ya, jangan marah-marah yang ngoten di bawah. Ini saya ini, tolol. Enggak kalian, enggak saya. Jadi kisah-kisahnya itu jelas. Bahkan Nuaiman itu ketika meninggal dunia udah ada jaminan surga. Bahkan Nabi pun udah tahu bahwa dia di surga. Lebih keren itu. Tanpa harus naik kayak teh celup, naik turun surga ke bumi, surga ke bumi. Keren itu. Emang utusan itu harus begitu. Emang sulit sih. Kalau otaknya yang penting manusia Tuhan. Kayak Arum nih. Botolnya keterlaluan. Iya ya. Yang penting pada akhirnya ya dapat hidayah. Ya, jadi apa materi Ustaz Tata yang mau diangkat? Ayolah guys. Cerita-cerita aja lah. Cerita apa ini? Cerita apa Kalau ini ya? kalau umat Islam itu masalah ketuhanan itu udah final banget. Apalagi kita Betul, sudah betul. ada namanya kitab tauhid. Sifatnya Allah. Jadi kita kalau ditanya, apakah Allah itu ada? Iya kan dia punya sifat wujud, ada. Ada. Adanya sejak kapan? Kan mempunyai sifat idam. Tidak ada permulaan. Masa ada Tuhan ada permulaannya? Kan tidak mungkin. Adanya sampai kapan? Ya kekal. Bako berarti kekal bako itu. Seperti apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Yang namanya Tuhan itu ya tidak serupa dengan makhluknya. Ya, jadi makanya kalau dalam ilmu tauhid ini sifat salbiyah 5 ini. Jadi kalau ada Tuhan, ada permulaan, dilahirkan, ya bukan Tuhan udah. Atau Tuhan tidak bako. Matoi ini. Walaupun 1 menit, ya bukan Tuhan udah. Masa ada Tuhan tidak kekal kan? Makanya Betul. Al-Quran ini sudah menjelaskan semua bahwa Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, kekal. Wal awwal wal akhir. Dan tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Jadi lengkap banget. Nah, tinggal Leslie ini masih belum terbuka masih. Kapan mau menyusul? Buka masih. Bertanya aja Leslie. Selamat pagi Pak Ustadz Arif, Pak Ustadz Tata ya.
Dan semua di sini ya. Selamat pagi, hormat ya. Iya, Lama Pak. tak jumpa Ustaz Tata ya. Lama. Lama tak jumpa. Saya kebetulan istri sakit ini. Semoga cepat sembuh. Kenapa Pak? Amin. Ya. Ada yang mau didiskusikan, ini ada Bang Arom ini. Masih hangat beliau. Oh, Bang Arom ya. Saya baru pertama ketemu ya. Mm-mm. Kalau dengan Ustaz Tata sudah sering Ya, Ustaz Arif. salam kenal. Hormat ya. Selamat pagi. Ya, salam kenal. Apa ya? Tahu lah saya juga. Atau langsung masuk. Lama tak dengar suara Pak Ustaz Tata. Oh, kangen ya. Ya, kalau kangen silakan lah. Senang dengan Pak Ustaz Tata. Oh, kritis banget dan bagus lah. Mantap. Ya. Dengan Bang Aron mungkin baru pertama, mungkin Pak Ustadz juga, aku mohon maaf ya, saya kan baru pertama ketemu jadi. Oh, bukan, saya bukan. Oh gitu ya, oke lah, Biasa aja, biasa aja. biasa ya. Apa ya, bingung ya mau apa diskusi. Oh kalau tema ini ya, Tanya aja kata Ustaz kan tanya. Nanya. Apa keraguan-keraguan dalam Islam itu kenapa? Gitu aja. Yang mengganjal. oh iya. Kalau saya dengan Bang Aron ya, mungkin apakah figur yang sama ya antara Isa dan Yesus di Bible kita gitu? Pribadi sama, ceritanya beda. Iya, oke, setuju ya. Jadi kalau di surah 3 ya, Ali Imran ya, 45 ya, itu kan di situ ya mungkin biarlah Pak Ustadz yang baca atau jelaskan bagaimana coba. Al Imran, Ali Imran 45 ayat 45. Surah 3 ya. Imran 46. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra yang namanya Itu kan Al-Masih. sama Terus dengan apa yang mau Lukas, ditanya? Lukas 1 Yang ayat mau ditanya apa? sama dengan Lukas Yang mau 1 ditanya ayat apa? Sabar Ustadz tadi tadi Lukas 1 ayat. ayat 26. Ya sama. Lukas 1 ayat 26. Malaikat menyampaikan. Ya, dan kalau lebih jauh lagi ya dalam kitab kita ya Matius 28 ayat 18. Ya, itu sisipan itu. Ya, Filipi Matius 2 berapa? ayat 10. Jadi kalau penjelasan tentang figur yang sama ini secara kemanusiaan Nabi ya Rasul. Jadi istimewa banget loh. Ya kan sebelah kan terkemuka dunia dan akhirat. Terus bagi kita penguasa surga dan bumi. Kalau penegasannya Enggak. Dia bukan penguasa surga dia. Oh ini dalam Bible kita ya. Minta maaf kalau dalam Quran tidak ada ya. Itu di langit, dia bukan di surga, Pak. Dalam Bible kita ada. Matius 28 ayat 18. Bahasa aslinya itu bukan surga, Pak. Langit, Pak. Itu kan bahasa Dan Filipi 2 ayat 10 ya. Penguasa di surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Oke, sementara itu saja dulu. Ya udah, thank you, Pak. Oke. Oke. Sebenarnya kita mau santai-santai aja, saya hanya mau ya ketemu Pak Ustadz Tata senang-senang dengan Pak Ustadz Arif lah. Karena debat pada juga ya sama ada kita debat kusir ada. Iya, sudah sering lah di Makanya. Arif nih ya, sudah sering di sini. Makanya kan disuruh nanya aja tadi. Sudah sering. Yang penting jangan ini, Pak. Kalau udah tahu manusia jangan disembah. Itu aja sih. Sebenarnya begini ya, ini memang terus menjadi perdebatan ya. Pasti, Pak. Soalnya Ya, kalian nggak oke. percaya 2 Betul. Yohanes 1 ayat 7. Sebentar ya, pertama Yohanes ayat 14 ya. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 7, Pak. Saya jelaskan versi saya dulu ya, minta maaf ya. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Kemudian firman itu menjadi manusia. Oke. Sekarang itu manusia yang hidup loh.
Manusia yang suci tidak bercela. Dan pertama, yang berikut, Manusia Tuhan bukan? firman itu diturunkan menjadi benda mati dalam bentuk kitab suci, itu saja kita percaya. Apalagi beda, Pak. firman Beda. yang menjadi manusia. Oh beda, Tubuh Pak. kemanusiaannya, sabar sebentar, izin ya. Tubuh kemanusiaannya kita tempatkan sebagai utusan Allah, hamba Allah, dan seterusnya, ada banyak ya kemanusiaannya ya. Tapi bagi saya kan firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dalam Kolose 2 ayat 9, kealahannya ada pada dia dalam tubuh jasmaninya itu. Ya, jadi saya kan Tritunggal kan, Protestan ya, Bapak, Putra, dan Samanya, Pak. ya. Jadi saya pikir saya tidak mungkin datang dengan Allah A, Bang Aron ya. Bang Aron datang dari Allah B, Ustadz Tata datang dari Allah C, dan seterusnya. Allah kita cuma satu aja. Beda, Ya, Pak. Bapak secara beda soalnya. kekristenan, sebentar, kekristenan tiga pribadi karena perannya berbeda. Satu sebagai anak manusia atau Roh Kudus ya. Saya kira cerita tentang Roh Kudus juga kan diciptakan juga dalam Quran ya. Kemudian semua itu menjadi satu. Hakikatnya itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri kan. Oke, makasih. Ya, Pak. Jadi ketika Bapak menyamakan kalau firman itu menjadi manusia, kita tolak, kemudian Al-Quran itu firman Tuhan, jadi kita terima, beda, Pak. Beda caranya, Pak. Bapak menerimanya dia itu disembah, Pak. Kita menerima Al-Quran bukan untuk disembah, Pak, untuk dibaca, Pak. Sebagai pedoman pegangan hidup, Pak. Bukan untuk disembah. Gimana caranya kita mengenal tentang Tuhan? Itu firman Tuhan yang benar, Pak. Tetapi ketika firman itu menjadi daging, menjadi manusia, Bapak sembah, itu yang salah, Pak. Karena firman yang menjadi daging dan manusia itu sebagai utusan dan dia bersaksi atas Bapaknya, Pak. Udah ya. Jadi begini ya. Saya memang Tritunggal ya, tapi sebenarnya hakikat satu Allah itu sendiri. Dia datang dalam tiga pribadi ya, tiga pribadi. Pribadinya kan cuma satu aja. Satu orang. Abang sendiri kan punya fisik jasmani, abang punya pengetahuan, perkataan, abang punya roh itu sendiri kan. Tapi itu kemanusiaannya abang kan. Saya kira kalau Allah tidak punya pengetahuan atau firman, atau Allah tidak punya roh, itu satu hal yang pincang ya. Hanya menerjemahkan. Gini, Pak. Sabar. Jangan dulu potong dong. Bang Leslie, Bang Leslie, itu Bang Leslie nggak boleh. Itu namanya menipu. Itu namanya menipu. Bukan menipu nggak dong. boleh. Sebentar ya, saya dengan Ustaz Tata kalau kita diskusi enak banget loh. Gak usah dipotong-potong loh. Kan ketika Abang Aron bicara kan aku santai aja menikmati. Gitulah. Kita ada etika dalam berdiskusi ya. Begini ya. Jadi sederhananya bahwa firman itu datang turun menjadi benda mati, kitab aja kita percaya, apalagi manusianya. Tapi manusianya kita secara kekristenan itu diatur. Kealahannya ada pada dia. Sekarang saya tanya abang, napas hidup abang siapa yang punya? Tuhan. Oh, oke. Berikut, yang bisa ampuni dosa dan salah kita siapa? Tuhan dengan bertobat. Oke. Yang pertama Yesus, bahkan mungkin Isa juga ya kalau tidak salah ya dalam Quran, bisa bangkitkan orang mati ya. Kemudian Yesus menyebutkan sabar, jangan ketawa dong. Ustaz Tata, Diskusi lanjutlah. Ini gila ya. ini. Saya nggak mau dengar orang begini lah, Dalam ngawur. situasi yang Silakan Ustaz Tata. situasi yang seperti ini kita jangan apa ya. Kita begini ya, kita tidak bisa menghindari dari maaf, sebentar Bang Leslie ya. Saya ini orangnya panasan ketika ketika yang saya dengar itu nggak pas gitu. Oh begitu karena ya. ngawur. Karena ngawur. Tadi kita udah setuju tentang firman. Saya udah jelaskan bedanya firman yang orang Islam terima itu menjadi kitab suci Al-Quran, tidak kita sembah, Pak, tapi kita imani untuk sebagai pedoman hidup sampai menuju ke Tuhan yang benar.
Tetapi kalau di Bapak firman itu menjadi manusia, Bapak sembah. Itu bedanya, Pak. Gitu loh. Ya kan dia Jadi Allah itu kalau sendiri. Bapak di mana ceritanya? Yohanes 1 ayat 1 kan? Makanya saya jelaskan Yohanes 1 tadi, ayat jangan 1 itu, Pak. Jangan dipotong Aduh. dulu kalau saya jelasin Bapak ya. udah Iya, begini loh. Kita tidak udah sama mungkin. Ustaz Tata tuh. Sama Ustaz Tata tuh dah. Dah. Saya nggak bisa, Pak. Angkat tangan saya, Pak. Saya angkat tangan. Ya. Coba ganti anak. Jangan saya dengan Abang Aron saja lah biar ini santai lah. Nanti saya bantah pakai Bible ya. Iya, jadi begini ya. Kalau dengan Ustaz Tata sudah sering banget loh. Ustaz Tata tahu. Tapi adem loh sama Ustaz Tata adem banget loh. Itu ya. Sama saya nggak adem, Pak. Lanjut, Pak. Begini ya, nggak boleh ketawa-ketawa lah kalau lagi ini ya. Begini ya, kita begini. Bapak lucu, makanya saya ketawa. Kenapa? Dalam pemahaman keimanan tentu kita berbeda. Berbeda ini membuat kita harus diskusi. Kalau kita semua sama kan nggak perlu ngapain capek-capek mau diskusi. Tetapi dalam perbedaan itu menambah kesana keimanan kita. Gak mungkin dalam waktu yang Bapak ini sesaat ngomongin hasanah keimanan, hasanah dari mana Bapak ini? Nah, sayang sekali. Hasanah itu bahasa apa? Berarti dia mau ketawa diskusi. saya. Dia mau Emang diskusi. nggak mau? Dia Nggak mau ya. dengan Bapak. Sudah ada Nggak yang mau. Ustaz Tata aja. Dengan Ustaz Tata aja ya biar. Iya, yang penting jaminan keselamatan kekristenan ya di dalam nama Tuhan ya singkat dalam potong aja. Supaya jangan diskusi panjang lebar lagi. Apa yang mau disampaikan? Itu tadi saya hanya sebenarnya masuk bahwa hanya pertegas tentang bagaimana menjelaskan tentang surah Ali Imran tadi, surah 3 ayat 45 itu. Ada situ ada penekanan ya terkemuka dunia dan akhirat. Nabi Isa, Rasul Isa ini istimewa banget tuh, ya kan? Kalimatullah Allah menitipkan rohnya dan seterusnya ya. Dan dalam terjemahan ya, dalam Kementerian terjemahan kata kami, penggunaan kata kami itu sebenarnya arahnya bagaimana ya, menjelaskan seperti apa terjemahan Quran ya, Kementerian Agama loh. Itu Pak Tata. Oke. Ini bagus ini. Ya. Jadi ini sama dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Siapa ini sih yang berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Dengan kalimat kan. Sama dengan Isa ini. Coba Isa ini. Ini Ali Imran 45 kan. Ingatlah ketika berkata malaikat, yakni Jibril, hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan suatu kalimat darinya, maksudnya dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, disebut namanya. Jadi di sini dengan satu kalimat, maksudnya kun, jadilah. Makanya disebut kalimatullah. Terus yang dimaksud wajihan fid dunya, terkemuka di dunia karena dia seorang nabi. Mana datanya ini? Ini atau berpengaruh di dunia terkemuka, maksudnya dengan kenabian. Jadi dia seorang nabi. Kenapa terkemuka? Karena dia nabi. Di akhirat terkemuka, maksudnya dengan pemberian syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Ali Imran 49-nya. Umatnya Seriwil. Wa rasulan ila bani Seriwil. Aduh, kok Seriwil sih wong Arab, Israel. Jadi jelas dia diciptakan dengan kalimat. Sama dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Isa. Bukan firman jadi manusia. Allah menciptakan dengan kalimat. Dengan kalimat kun. Gitu. Oke, emang sedikit berbeda ya. Tadi kita sepakat tadi figur yang sama, penjelasan yang berbeda tadi. Jadi memang seperti itulah. Oke. Oke, Sekarang ya oke.
sesuatu yang berbeda, tapi orang Kristen hal-hal yang nggak penting itu dibahas. Misalnya kelahirannya satunya di kandang, satunya pohon kurma. Ini kan bukan keimanan. Seharusnya yang diteliti itu yang penting. Misalnya Isa ini utusannya Allah untuk Sriwil. Ali Imran 49. Dalam Bible utusan Allah untuk Sriwil. Matius 15:24. Al-Quran seorang nabi dia. Maryam 30. Sama dengan Markus 6 ayat 4. Nabi. Tugasnya penyampai firman. Al-Maidah 46. Sama dengan Yohanes 17 ayat 8. Terus memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Juhruf 64. Sama dengan Markus 12:29. Dan kalau ingin kekal di surga, harus mentuhankan Allah. Ya. Kata Isa, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah." Nabi Isa mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah, diharamkan surga baginya. Kalau dalam Bible, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Hidup yang kekal itu mengakui Tuhan itu Allah satu-satunya. Yesus sebagai utusan. Ini yang penting. Ya. Jadi Quran dengan Bible sama-sama dia utusan, nabi, penyampai firman, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Dan keselamatan harus mentuhankan Allah. Isa atau Yesus sebagai utusan, ini yang penting. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Jadi memang dalam konsep pemahaman keimanan kita sedikit berbeda ya. Jadi kita duinatur ya. Isa secara kemanusiaannya kita sebut nabi, rasul dan seterusnya ya. Tapi kealahannya melekat pada dia ya. Dalam Kolose 2 ayat 9. Dalam tubuh jasmaniannya kealahannya ada pada dia. Dan dia mati dan bangkit naik ke surga. Ya. Kemudian bagi kekristenan kita beriman ya dalam firman Tuhan itu disampaikan bahwa dia pergi ke rumah bapaknya dan di sana dia siapkan tempat untuk kita. Begitu. Terus kenapa Allah mengerahkan anak yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengerahkan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan keselamatan ya Yohanes 4 ayat 16 dan seterusnya ya. Mungkin sudah biasalah Ustaz Anto pasti sudah tahu tuh. Lebih tahu tentang ayat kitab itu. Penempatan dia sebagai kealahannya yang saya tadi tanya si Bang Aron itu bahwa nafas hidup itu yang punya Tuhan. Yang bisa ampuni dosa kan Tuhan. Markus 2 ayat 5 orang lumpuh bisa disembuhkan hanya perkataan Yesus. Dosamu sudah diampuni. Belum dia kendalikan alam semesta, badai dan gelombang menghadang ketika dalam perjalanan dengan perahu ke tempat apa deh? Itu kan murid-murid Tuhan Yesus ketika itu kan takut sekali loh. Dan sampai perahunya tenggelam dan mati. Ketika dia disuruh bangun tidur dan semuanya dikendalikan. Alam semesta aja dia kendalikan loh. Kemudian terkait yang tadi saya bilang Matius 28 ayat 18. Filipi 2 ayat 10 bahwa dia penguasa ya, penguasa surga dan bumi. Penegasannya di Filipi 2 ayat 10. Jadi memang satu hal yang luar biasa sekali ya, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil. Itu bagaimana kaitannya dengan surat As-Zukhruf 61 ya. Pertanda hari kiamat dan penegasan di hadis Muslim, riwayat Muslim 220. Oke, makasih. Oke, tak tangkapin pakai data ya. Oke, pertama, Yesus menyediakan tempat di surga. Benar. Misalnya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu saya utus. Kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya ya Allah? Ya kenalkan Tuhan itu aku, Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Bagi mereka yang percaya, masuk surga. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya Allah. Sama seperti Yesus. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus. Kepada siapa? Sriwil, Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak Sriwil ke surga. Gimana caranya ya Allah? Ya kamu kenalkan bahwa
Tuhan itu aku satu-satunya. Dan kamu ngaku utusanku. Bagi mereka yang percaya, tempatnya di surga. Ya disampaikan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi memang menyediakan tempat para nabi itu. Caranya mentuhankan Allah. Terus kalau saya di zamannya Yesus, Yesus utusannya Allah. Nah karena saya ini di zamannya Nabi Muhammad, ya saya mentuhankan Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Jadi memang sama-sama memberi tempat di surga. Cuma orang Kristen salah. Udah tahu tempat di surga itu bagi orang yang mentuhankan Allah, Yesus utusan, malah Yesus yang dituhankan. Ya ada data dalam Bible. Yang kedua. Tambahan Ustadz, izin Ustadz. Ya Izin, silakan. Ustadz. Sebenarnya gatal saya dari tadi. Leslie, Dwinaturnya Yesus itu kan ada di Filipi, ada di Kolose. Yang nulis surat Kolose dan Filipi ini kan Paulus. Simpelnya pertanyaanku Leslie. Ya, simple. Katamu kan surat-surat Paulus ini diimani untuk mendapatkan keimanan Dwinaturnya Yesus. Siapa yang memberikan firman kepada Paulus mengatakan bahwa Yesus Dwinatur? Karena yang menyampaikan firman ke dunia, yang mendapatkan firman ke dunia itu hanya Bapa kepada Yesus. Siapa nih? Apakah Bapa menyampaikan firman kepada Paulus? Setuju. Datanya di mana? Datanya Yesus menyampaikan. Saya mau. Nah, kalau itu ceritanya panjang ya. Dan bukan hanya itu ya. Enggak usah panjang. Satu Kamu aja. jangan potong loh. Enggak, sebentar. Kan Kamu jangan biasa potong orang diskusi. Kamu sudah bertanya, aku mau menjawab dipotong loh. Kau ini etika, jangan ceramah di sini. Enggak usah pakai etika samamu. Enggak usah pakai etika samamu. Enggak usah pakai etika samamu. Jangan pakai etika. Saya lihat tadi Ceramah di sini. Ustaz Tata asik banget loh. Karena Ustaz Tata sabar orangnya. Aku geli telingaku dengarnya. Pakai etika dong. Ustaz Tata tadi bicara aku diam. Kamu yang potong. Ustaz Tata bicara. Saya lagi fokus ke Pak Ustaz. Enggak, Ustaz Tata itu sabar orangnya. Aku geli dengarnya. Bukan etika dalam berdiskusinya seperti Nggak itu. Nggak peduli. Kamu tanya, aku mau menjawab, dipotong. Nggak Mau peduli. Bukan, maunya kamu apa? Ya mau udah diskusi jawab. atau mau apa? Jawab dulu. Kamu Firman diam apa aja. yang dikasih? Aku nggak mau jawab sama dia. Ustaz Tata izin ya. Loh, Minta kau maaf. di bawah aja kok. Kau di bawah silakan. aja kok. Kalau kau Jangan, mau biar. di Ustaz sini Arif. mau ceramah Ustaz ngapain? Bukan Gila. ceramah loh. Orang lagi diskusi kok ceramah lagi. Saya lebih asik banget sama Ustaz Tata. Kamu aja Ustaz Tata lagi bicara kamu potong. Gak boleh loh. Udah lanjut aja lanjut. Gak boleh ya. Saya sudah ulang kali loh dari Ustaz Tata loh. Asik banget. Saya adem. Ustaz Tata ini kuasai betul ya. Ayat-ayat Bible kita itu. Kuasai betul ya. Dan adem banget Ustaz Tata tuh. Omongnya tegas, kritis, tapi adem. Dan kita saling menghargai. Begitu etika dan berdiskusinya seperti itu loh. Udah nggak usah panjang lebar, langsung Kalau aja. pakai begini-begini ya Ustaz Tata minta maaf. Saya tulisan saya kangen Ustaz Tata aja dan Ustaz Arif ya. Jadi minta maaf kalau memang ini ya sudahlah Ustaz Arif biar kasih turun aja. Aku malas. Ya, turun lah. Ustaz Tata juga gak tahu. Saya cukup lama di room ini ya Bang Arun, saya baru ketemu ya. Sekelas Bang Blender yang agak mengerikan aja adem banget tuh. Pada akhirnya Bang Suma juga sudah sering aku diskusi. Itu yang paling keras tuh itu siapa Abang Blender itu. Aduh. Itu saja bisa adem loh. Kok ini datang ke bawahnya mau berantem aja. Memangnya ini diskusi tentang firman Tuhan loh, hati-hati. Firman yang mana? Oh begitu. Jadi perasaan. Tapi ini nih Pak Ustaz Tata. Ini ada pemain tua ke belum? Orang Kupang bilang sudah pemain tua ke belum? Pak Ustaz. Enggak gini. Ya? Sebenarnya Bang Leslie tadi masih banyak ini yang mau saya tangkapin.
Iya, itu Yang kedua, sudah. Saya belajar selalu. oke saya teruskan ya. Iya, Pak Ustaz Tata lanjut ya, hormat. Yang kedua, karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hmm. Maksudnya itu gini, di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang. Di zamannya Musa mereka ditindas oleh Fir'aun. Ya Tuhan mengutus seorang, ya Musa. Nah di zamannya Yesus mereka ditindas lagi oleh Romawi. Maka Tuhan mengutus seorang, ya Yesus. Maka dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah membangkitkan juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini sama seperti Musa yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman atau menyelamatkan Sriwil dari penindasan. Yang ketiga, Yesus Tuhan karena mengampuni dosa. Salah, bukan Yesus yang mengampuni. Ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni, dia hanya penyampai firman. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus, ya, bilang ke wanita itu dosanya diampuni. Oke. Wahai perempuan, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Yesus ini kan utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka mempunyai tugas penyampai firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang didengar? Bilang Yesus, dosanya diampuni. Ya, Yesus ngomong. Kan dia diperintah. Nah caranya benar kata Bang Arom. Caranya mengampuni dosa Tuhan itu bertobat. Makanya Yesus selalu mengajarkan bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Lukas 11 ayat 4. Istighfar. Dan ampunilah kami ya Tuhan akan dosa kami. Nah Yesus mengajarkan gitu. Kenapa? Karena Tuhan ini maha pemaaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa. Sama seperti Al-Quran. Az-Zumar ayat 53. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita bertobat, Allah maha penerima maaf semuanya jami'ah. Kenapa kok kita yang bertobat? Karena kita yang bersalah. Ya. Seseorang akan dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Siapa yang berbuat, dia yang bersalah. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 3 ayat 31 ayat 29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Apa isinya? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung dosanya bapak, ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar ya akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sama, jadi kalau kita yang bersalah, ya kita yang bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita yang salah, Tuhan turunlah Tuhan, tebus dosa kami. Loh, kok enak banget. Itu bukan ajaran Samawi. Kalau ajaran Samawi ini, sama seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad, bertobat. Gitu. Terus yang terakhir, Yesus penguasa tidak. Yesus diutus untuk Sriwil, gagal dia, ditolak oleh umatnya. Makanya kata Yesus, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Akhirnya mau dibumbun. Karena dalam Wahyu 16 ayat 6, semua para nabi yang mereka tolak, mereka bunbun. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunbun itu oleh umatnya di Quraisy. Itu resiko. Ya, bukan berarti dia menebus dosa andaikan meninggal. Karena nabi-nabi yang lain, Zakaria dibunbun. Putranya Yohanes dibunbun.
Ya, apakah menebus dosa? Tidak. Resikonya para nabi. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana. Kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad tempat tinggalnya tidak diterima. Hijrah ke Madinah. Diterima. Ya beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana, kata Yesus. Gitu yang benar itu. Oke. Mantap Pak Ustadz. Makasih ya. Berikut ya. Jadi saya bertanya, boleh ya? Boleh. Boleh. Eh, Dalam surah Al-Fatihah kan kita berburu tentang jalan yang lurus ya. Kalau nggak salah ya. Tapi Pak Ustadz lebih tahu lah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi ini saya arahnya untuk butuh penjelasan aja. Kaitannya dengan surat As-Zukhruf ya. As-Zukhruf itu kan ayat 61 itu kan jalan yang lurus itu kan Isa. Ya, tadi kita sepakat bahwa figur yang sama bahwa Isa dalam Quran maupun Yesus dalam Bibel kita ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 Pak Ustaz tahu, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Dalam kaitan dengan surah As-Zukhruf ayat 61 itu Isa jalan yang lurus itu dimaksudkan apa? Mohon penjelasannya. Makasih. Kalau pakai ajuhru, seharusnya ya mentuhankan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Rabbi, Tuhanku. Wa rabbukum, dan Tuhanmu. Sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Baca ayat sebelumnya. Dia menyampaikan kepada umatnya Sriwil. Ayat sebelumnya kan masalah Libani Israel. Jadi dia diutus hanya untuk Sriwil. Lalu dia mengatakan kepada Sriwil, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku Sriwil dan Tuhanmu. Itu sembahlah dia. Itulah jalan yang lurus. Jadi di situ Isa ngomong kepada umatnya Sriwil. Apa omongannya? Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nah kalau surat Fatihah, saya belajar Al-Quran itu 10 tahun itu. Tidak pulang-pulang ke rumah itu. Jadi saya tahu per kalimat. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya tolabul majidil hidayah. Meminta kepada Allah tambahnya hidayah. Ya Allah berikanlah, tambahkanlah aku hidayah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang kau beri nikmat. Siapa? Para ulama, para syuhada, orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti jalannya orang-orang kau murkai ya Allah. Wahyudi. Dan orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Kenapa Wahyudi ini dikatakan dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi menolak. Tahu Nabi Muhammad itu Nabi, mereka tidak mau beriman. Kenapa Nasrani tersesat? Udah tahu Nabi Isa itu utusan, malah dijadikan Tuhan. Jadi saya doa di situ. Ya Allah, tambahkanlah hidayah kepadaku. Sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Jangan seperti orang-orang yang Kau murkai, ya Allah. Wahyudi dan Nasrani. Gitu. Ya, maknanya Al-Fatihah di situ. Terus, apa lagi? Oke, mantap Pak Ustaz. Tadi ada satu hal yang saya bertanya tapi belum ada jawaban ya. Dalam kaitan dengan surat As-Zukhruf juga, surat As-Zukhruf kan pertanda 61 tadi kan pertanda kiamat juga ya. Mungkin saya salah ya, atau betul atau tidak. Terus begini dalam kaitan penegasan di hadis riwayat Muslim 220. Ya, Isa pertanda hari kiamat, terus penegasannya di hadis riwayat Muslim 220 ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke. Ada seorang sahabat ngobrol. Wahai sahabat, kata Rasulullah, kamu ngobrol apa? Bincang-bincang apa? Ya Rasulullah, kami bincang-bincang ngobrol tentang kiamat. Oh, kiamat itu tidak akan datang kecuali ada 10 tanda. Di antaranya munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj,
Makanya dalam Al-Quran itu, Nabi Isa itu la ilmu lisa'ah, menjadi tanda pengetahuan untuk umat Islam bahwa kiamat sudah dekat. Ibaratkan gini loh, Tahta, kamu tahu hari kiamat itu kapan? Nggak tahu. Terus ada nggak tanda-tandanya? Iya, yaitu turunnya Nabi Isa diantaranya. Jadi Nabi Isa turun menjadi pengetahuan untuk umat Islam. Oh, berarti kiamat sudah dekat. Karena ada hadis bahwasannya turunnya Isa menandakan kiamat sudah dekat. Sama dengan gini, Tahta, kamu tahu hujan itu kapan turun? Nggak tahu. Tanda-tandanya tahu saya. Apa? Mendung yang gelap itu menandakan hujan mau turun. Berarti mendung ini menjadi pengetahuan untuk kita bahwa hujan akan turun. Dengan munculnya Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj menjadi pengetahuan la ilmu lisa'ah ajuhruf itu. Menjadi pengetahuan untuk kita umat Islam bahwa kiamat sudah dekat. Dengan adanya mendung, hujan sudah dekat mau turun sudah. Siap payung. Jadi gitu maknanya di situ. Bukan Isa tahu hari kiamat, bukan. Menjadi tanda bagi umat Islam. Kalau 10 tanda ini datang, berarti kita tahu. Oh, kiamat sudah dekat. Bukan cuma Isa, Dajjal termasuk. Gitu. Dan bagaimana dengan hadis riwayat Muslim 220 itu coba Pak Ustaz? Kenapa? Kenapa di hadis itu? Kaitan dengan ini kiamat juga kan, penghakiman itu. Tapi Pak Ustadz yang lebih tahu lah, saya kan nggak tahu ya. Mohon penjelasannya begitu. Kalau Nabi Isa tentang dia turun di hadis gitu itu ya. Hakman adlan, menjadi hakim yang adil. Dia itu menjadi umatnya Nabi Muhammad, menghakimi manusia yang melanggar syariat Islam. Makanya baca hadis yang lain. Dia turun di Damaskus pas menjelang sholat subuh. Lalu dia bersolat bersama umat Islam. Wahai Isa, silakan kamu jadi imam. Oh tidak, sudah ada imam di umat sekarang ini. Saya mau jadi makmum. Lalu dia menegakkan syariat Islam sebagaimana Rasulullah menegakkan syariat Islam. Orang yang berzina dirajam. Orang yang membumbun dikisos. Rasulullah wafat, ganti Umar. Umar yang menghakimi pakai Quran hadis. Begitu juga Nabi Isa menghakimi pakai Quran hadis. Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sudah. Makanya Hakman Adlan itu dalam syarahnya Fathul Bari. Nanti dia itu menghakimi manusia tidak pakai ajaran baru. Karena dia bukan Nabi lagi. Tapi dia menjadi umatnya Nabi Muhammad, menghakimi manusia sesuai syariat Islam. Bersama umat Islam. Makanya dia sholat bersama umat Islam. Bangga dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu yang benar di situ. Oh iya. Tapi apa memang Isa adalah hakim yang adil ya? Kalau penjelasan Ustaz tadi ya, mungkin saya salah begitu. Iya. Walaupun Sayyidina Umar ketika dia itu jadi pemimpin, hakim yang adil dia menegakkan syariat Islam. Iya. Mau orang Islam kalau sudah melanggar, mau orang kafir dihukumi sama. Adil beliau. Nabi Isa juga adil menegakkan syariat Islam. Gitu. Oke. Saya pindah ke berikut lagi ya. Dalam surah At-Tahrim ya, At-Tahrim ayat 1 ya. Apa yang dihalalkan Allah, kemudian baginda Nabi Muhammad mengharamkan. Dalam pemahaman saya, ini mohon penjelasan Pak Ustadz ya. Sebenarnya siapa yang paling maha kuasa begitu? Mohon penjelasan. Itu asbabun nuzulnya. Kita ini tidak boleh nadar-nadar yang misalnya gini ya. Saya tahu es krim ini halal, lalu saya nadar, ya udah mulai sekarang saya tidak akan makan es krim lagi. Seakan-akan saya ini mengharamkan. Kan kalau nadar wajib. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad di asbabun nuzulnya kan istrinya cemburu nih. Emangnya kamu dengan Sofia diberi apa? Kok sampai kerasan ya Rasulullah? Enggak ada, cuma dikasih madu.
Akhirnya karena mereka cemburu, akhirnya Rasulullah gini, ya sudahlah mulai sekarang saya tidak akan lagi minum madu. Akhirnya turun ayat itu, jangan Muhammad. Udahlah madu itu halal, ngapain ibaratkan nadar. Ini kalau tidak turun ayat itu, maka selamanya Nabi tidak akan minum madu itu. Karena sudah ibaratkan nazar kan. Maka Nabi ini kan para Nabi maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Iya kalau saya, misalnya mulai sekarang es haram bagi saya. Nadar saya. Ya tidak boleh minum es. Tapi tidak ada yang mengingatkan saya selamanya itu. Nah kalau Nabi, jangan Muhammad. Apa yang sudah halal. Ya udahlah minum aja lah. Gitu. Itulah yang disebut maksum. Maksum itu apa? Dijaga oleh Allah. Gitu loh ya. Jadi asbabun nuzulnya itu gitu. Tentang madu. Oke, Pak Ustadz. Jadi begini ya. Saya pikir dengan Pak Ustadz kita sepakat loh. Ini firman Allah loh. Perintahnya A harus A ya. Tapi kenapa perintah A itu harus disesuaikan dengan kepentingannya baginda Nabi Muhammad? Itu yang menjadi persoalan ya. Kepentingan apa? Maksudnya kepentingan yang mana? Tadi yang seperti penjelasannya Pak Ustadz tadi. Ini kan Quran, ini kan firman Allah. Perintahnya A harus A dong. Ya iya memang. Tapi ternyata dalam perjalanan kan baginda Nabi Muhammad kan mengharamkan itu. Jadi persoalan loh sebenarnya siapa yang paling maha kuasa ya? Bukan gini, kalau menghalalkan langsung menjadi halal semuanya. Ini enggak. Saya sendiri kalau mengharamkan sesuatu nadar, ya harus berlaku untuk saya sendiri. Gitu, bukan untuk manusia lainnya. Nadar itu kayak gitu. Sama dengan dulu orang Seriwil. Orang Seriwil ini Yakub ya. Dia nadar, ya Allah kalau sakit saya sembuh, maka makanan yang paling enak tidak akan saya makan. Minuman yang paling enak tidak akan saya minum, yaitu daging unta. Akhirnya ketika Allah menurunkan Taurat, diharamkan benar oleh Allah untuk mereka. Unta itu. Karena dia nazar. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dihalalkan lagi. Wong dulu itu haramnya unta itu bukan karena memang jenis binatangnya, bukan. Karena hukuman untuk mereka. Karena mereka sudah nazar, ya Allah kalau sakit saya sembuh, saya tidak akan makan daging yang paling enak, yaitu unta. Akhirnya oleh Allah diharamkan benar ke dia, orang Seriwil. Gitu. Dalilnya, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Ya. Semua makanan itu awalnya halal untuk Seriwil, kecuali sesuatu yang mereka haramkan sendiri, yaitu nazar, tidak akan makan daging unta. Akhirnya oleh Allah ketika Allah mengutus Musa diharamkan beneran. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad halal lagi. Kan itu hanya hukuman untuk mereka. Seriwil. Taurat untuk Seriwil. Itu. Oke, berikut Pak Ustadz ya, terkait dengan kita kan dalam dinamika hidup kita kan ada pilihan ya, hitam dan putih dan seterusnya. Biasa orang sebut free will ya. Pilihannya ada sejak Adam dan Hawa diciptakan. Apakah memang Pak Ustadz coba bagaimana tentang terkait dengan free will itu sendiri coba? Pilihan itu memang harus ada atau tidak perlu ada begitu? Makasih. Oke. Jadi kalau di dalam Yesaya 45 atau dalam Al-Qur'an, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Sama dengan di dalam Yesaya itu. Akulah yang menjadikan semuanya, yang menciptakan baik keburukan, kebaikan, ya Allah. Cuma kita tidak boleh karena tahu Yesaya, tahu Al-Qur'an, akhirnya ya udah saya diem aja lah. Kan Allah semua yang menakdirkan. Gak boleh, kan Allah sudah memberitahu. Ini loh yang baik, lakukan. Maka surga tempatnya. Ini loh tidak baik, jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan ya neraka. Maka dalam surat Al-Isra ayat 7, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kalau kamu berbuat kebaikan, ya kebaikan itu untuk kamu. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, maka dosanya ya kembali ke kamu. Tinggal kamu pilih. Oh ini baik, ya lakukan. Maka kebaikan itu kembali kepada diri kita. Oh ini jahat, kalau dilakukan, dosanya ya kembali ke kita. Tidak boleh kita, wah udahlah mau baik mau tidak. Wong semua sudah takdir, gak boleh. Gitu. Jadi kita ini diberi, kan kita diberi akal, diberi otak. Lalu kita tahu, oh ini larangan Tuhan. Kok masih mau dilakukan? Oh ini perintah Tuhan. Ya. Kok tidak dilakukan? Berarti kan kita sudah tahu kan, oh ini perintah Tuhan, ya lakukan. Oh ini larangan Tuhan, jangan dilakukan. Kami sudah tahu semua kita itu. Jadi tidak boleh, walaupun dilarang Tuhan, akan saya lakukan. Wong Tuhan yang mentakdirkan saya, nggak boleh. Kayak gitu. Gitu. Udah. Jadi intinya Pak Ustadz setuju ya, memang free will itu ada, tapi kita dikasih akal untuk memastikan pilihan yang terbaik ya. Iya. Tapi free will itu ada ya. Iya. Enggak, oke, setuju ya. Mantap, oke. Oke, silakan mungkin ya Mbak Saudara lain ya. Saya juga perasaan Pak Ustadz, saya tanya terus. Tapi saya terus terang jujur, saya akui Pak Ustadz Tata luar biasa banget lah. Itu aja ya. Tapi mungkin apa lagi, mungkin Pak Ustadz Tata mungkin mau tanya, silakan lah. Biar di bawah ini ada tanya-tanya, masa Leslie yang tanya terus, silakan lah tanya apa dalam batas pemahaman saya, kemampuan saya bisa jawab ya jawab. Kalau nggak bisa aku bilang nggak bisa loh. Oke, makasih Pak Ustadz. Nanti tanya-tanya terus di bawah di ini kan, kenapa kok Leslie yang tanya terus ke Pak Ustadz? Saya dengan Pak Ustadz tadi sudah biasa lah. Karena saya tahu Pak Ustadz tadi bukan Quran aja, Bible kita saja dikuasai detail banget loh. Maka senang banget diskusi dengan Pak Ustadz tadi. Lama tak jumpa, hanya kebetulan istri saya sakit, jadi saya biasanya ada tapi scroll aja, lihat-lihat aja terus kembali lagi. Tapi tidak diskusi, itu karena masih urus istri, itu lagi sakit nah. Tapi malam ini ya namanya ya kangen sama Pak Ustadz Tata. Saya suka banget karena Pak Ustadz Tata kuasai juga tentang Bible kita, itu bagus banget. Jadi luar biasa ya. Ya, kenapa Pendeta Pak? Leslie ya luar biasa ya. Saya maunya Ustadz Tata ini sampai mencret gak bisa jawab gitu. Tapi Masya Allah Ustadz Tata ini luar biasa udah. Luar biasa. Dia menguasai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Orangnya cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini, handsome, ganteng lagi gitu kan. Makanya gitu ya. Cuman Ustadz gini Ustadz, boleh saya bertanya ya? Tadi kan diberi, saya sedikit tadi menyela ya Pak Leslie ya, karena tadi Pak Leslie mempersilahkan untuk yang lain bertanya. Saya boleh bertanya Ustadz ya? Boleh ya Ustadz ya? Nah mudah-mudahan kita minta kejujuran aja. Memang jujuran itu memang susah dipelajari ya. Memang itu adalah apa gimana ya? Memang susah, seperti teman-teman Kristen tuh jarang mau jujur gitu. Nah dari Ustadz, mumpung ada Ustadz, ada Pak Leslie nih. Dari sisi Islam Ustadz, orang-orang Kristen ini masuk surga atau tidak? Tidak gitu. Masuk surga atau tidak? Karena dia Tuhannya bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhannya manusia. Ini maaf nih bertanya aja Ustadz ya, tolong dijawab. Terima kasih Ustadz. Jadi ajaran samawi Nabi Muhammad dan Yesus masuk surga itu sama. Pertama, ya mentuhankan Allah. Kalau dalam Al-Quran Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Ya. Bahwasanya kalau kamu ingin masuk surga, kulil ladina apa? Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah dia sampai meninggal, tidak menyekutukan Allah, maka malaikat turun dan mengatakan janganlah bersedih, janganlah takut, bergembiralah dengan masuk surga. Al-Baqarah 25, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah.
Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga. Begitu juga Yesus. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, ya mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama. Jadi semua para nabi ini memberi kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Mau Yesus, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Musa, Abraham, Isa, Yakub, sama. Masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Tidak ada kitab samawi. Masuk surga mentuhankan Nabi itu tidak ada. Gitu. Jadi jelas ya masuk neraka orang Kristen nih Bang. Ini Ustadz ya, menurut Islam, menurut Yesus, menurut Abraham, Ishak, Yakub. Nah Ustadz, kalau tapi kan mereka ya orang Kristen ini kan merasa yakin ini dia masuk surga gitu kan. Nah berangan-angan lah istilahnya. Apakah Al-Quran sudah memberikan tanda-tanda kepada mereka yang berangan-angan, oh mereka hanya berangan-angan saja masuk surga, padahal sebenarnya masuk neraka gitu. Apakah tanda-tanda ini sudah diberikan oleh Al-Quran? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Pertama, Nabi Isa sudah mengatakan, Nabi Musa juga mengatakan bahwa masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Bahkan kalau Nabi Isa, ya, justru orang yang menyekutukan Allah ini diharamkan surga. Al-Maidah 72. Ini ucapan Isa ini. Ya, apa bunyinya? Wa qala al-Masihu ya bani Israel, wa'budullah rabbi wa rabbukum. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Wahai umatku Sriwil, ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang menyekutukan Dia, Allah, maka diharamkan surga baginya. Ya, jadi Yesus atau Nabi Isa sudah memberi peringatan. Kalau kalian menyekutukan Allah dengan siapapun itu, diharamkan surga itu. Karena semua para nabi diperintah untuk mentuhankan Allah. Al-Anbiya ayat 25. Abraham, Yakub, Ishak, Ismail mentuhankan Allah. Al-Baqarah 133. Itu. Jadi sudah dijelaskan semua. Ini biar orang Kristen tahu bahwa justru kalau mentuhankan Yesus itu diharamkan surga. Gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Pak Leli mau dilanjut. Cuman gini Ustadz, ketika di zaman Musa kan dari Abraham, Ishak, Yakub. Nah di zaman Musa kan kita orang pada saat itu tidak percaya kepada Musa, pasti neraka juga kan ya. Kemudian datanglah Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, dia hanya kepada Musa, ya neraka juga gitu kan. Nah ketika sekarang ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad datang, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, hanya percaya ke Yesus, pasti neraka juga kan. Sama ketika Yesus ditolak, dibilang kalian akan masuk neraka lah, kalian menolak aku, dia bilang kan begitu. Makanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup pada zaman itu. Jalan kebenaran dan hidup yang sekarang adalah baginda Rasulullah itu. Nah solusinya apa Ustadz? Yang mereka yang masih percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, apakah tetap mereka dibakar di neraka gitu Ustaz? Maaf ya, dia ngomong bakarnya panjang Ustaz ya, maaf ya Ustaz ya, Allah. Langsung Ustaz. Kalau pertanyaan seperti itu ada di Al-Maidah 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladina aslamu lilladina hadu wa rabbaniyuna wal akhbar bima sufidu min kitabillah. Ketika Allah mengutus Musa dengan Tauratnya, maka hukumi orang-orang Sriwil pakai Taurat, mengikuti ajaran Musa. Sampai kapan ajaran Musa ini berlaku? Al-Maidah 45-46. Sampai waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadai minat Taurat. Sampai Allah mengutus Isa. Maka setelah Allah mengutus Isa, hukumi mereka pakai Injil. Wal yahkum
ahlal Injil bima anjalallah. Jadi tidak boleh gini, maaf ya Yesus, saya sudah punya Taurat, Nabi saya Musa, saya tidak mau ikut kamu. Ya tidak boleh. Karena Musa di zamannya Musa, sekarang Yesus yang diutus. Maka hukumi mereka pakai wahyu yang diterima Yesus atau Nabi Isa. Sampai kapan Nabi Isa ini berlaku? Sampai ayat Al-Maidah 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka hukumi seluruh dunia pakai Quran hadis. Jadi gak boleh. Maaf ya, saya sudah punya Isa, saya tauhid, saya tidak mau ikut kamu Muhammad. Ya gak boleh. Apa bedanya dengan Seriwil? Ketika Allah mengutus Yesus ditolak, kan gak selamat mereka. Iya, ya begitu juga kamu. Kamu bertahan kepada Isa dengan Injilnya, menolak Nabi Muhammad, ya gak selamat juga. Sama dengan gini, Presiden Bung Karno, ya gak boleh presiden lainnya. Karena saat itu dia presiden, undang-undangnya dia. Sampai kapan ini berlaku? Sampai ada pemilu, tiba-tiba diganti Bapak Presiden Soeharto. Maka selesai Bapak Bung Karno, undang-undangnya Bapak Soeharto. Maaf ya Bapak Soeharto, presiden saya tetap Bung Karno, undang-undangnya tetap Bung Karno. Gak boleh. Sekarang saya presidennya, undang-undang saya sekarang. Sampai kapan Bapak Soeharto? Sampai pemilu lagi. Ya, maka presidennya yaitu, undang-undangnya yaitu. Gak boleh. Maaf ya saya tetap Soeharto, gak boleh. Ya, terus gitu. Ya. Jadi kalau ada orang Musa diutus, ya pakai Musa, undang-undangnya Musa, Taurat. Nabinya ya Musa yang harus diikutin, tidak ada yang lain. Sampai ada pemilu lagi. Allah mengutus Isa. Maka wal yahkum ahlal Injil. Dia yang berlaku. Kitabnya, undang-undangnya ya Injil. Sampai kapan? Al-Maidah 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Ya Al-Quran undang-undangnya. Gak boleh saya tetap Soeharto. Ya gak boleh. Saya tetap Isa, gak boleh. Gitu. Ya. Biasa, logik sekali ya, logis. Jadi memang Tuhannya memang hanya satu ya. Jadi memberikan hukum syariat ini, mengutus utusan Tuhan ini memang secara estafet sama saja gitu, cuman beda syariatnya aja karena berbeda zaman, istilahnya beda sedikit syariat karena berbeda zaman gitu kan. Nah, kemudian Ustadz, satu kali yang terakhir Ustadz, maaf ya jangan terlalu banyak saya. Nah, kalau Pak Leslie ini kan masih menyembah manusia atau tidak menyembah Allah gitu ya. Nah, ini menurut Pak Ustadz ini harus terbuka aja, Ustadz harus jujur di sini. Ini masuk neraka atau tidak nih Pak Leslie ini? Maaf Ustadz, ini saya nih ya, maaf nih Ustadz. Nanti kan dibakar ke Pak Leslie kalau nggak bertobat. Dia tidak percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Ini masuk neraka nggak Pak Ustadz? Silahkan jujur Ustadz, maaf Ustadz. Terima kasih. Kalau tidak bertobat, kan ayatnya diharamkan masuk surga. Berarti masuk neraka. Karena dalilnya tuh gini. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, kata Nabi Isa. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan siapapun, maka faqad haramallahu alaihil jannah, maka diharamkan surga ke dia. Gitu. Jadi siapapun yang menyekutukan Allah, ya. Maksudnya menyekutukan gini, Tuhan itu ya Allah doang. Gak ada yang lain. Makanya kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa kata muridnya? Tepat sekali guru. Dialah Allah yang Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Gak ada anak, gak ada Roh Kudus, gak ada. Ya. Jadi kalau disekutukan dengan anak, dengan Roh Kudus, itu menyekutukan. Faqad haramallah, diharamkan surga. Berarti neraka. Apalagi kata Yesus, hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus sebagai utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3, mentuhankan Allah. Gitu. Oke, lanjut Pak Leslie. Maaf Pak Leslie, saya udah selesai, saya nggak enak juga ini kan. Tapi kita memang harus kejujuran di sini. Pak Leslie lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Saya mungkin Pak Ustadz tadi hanya senang ditanya aja, dia gak mau bertanya. Itu luar biasanya Pak Ustadz ya. Kan kuasai dari Quran sampai Bible. Jadi minta maaf buat saudaraku yang di bawah.
Bukan saya mau condong bertanya terus ya, tapi memang Pak Ustadz Tata itu agak beda loh, kualitasnya beda banget ya, kelasnya berbeda. Jadi sudah apa ya, lebih senang ditanya ya, nggak mau bertanya. Itu yang luar biasa sekali dari Pak Ustadz ini, dan itulah menurut saya ayat-ayat dari Quran maupun Bible kita ya dari Kristen. Dan itu makanya jadi minta maaf ya saudara di bawah, jangan bilang kok Lesti yang bertanya terus, bukan. Pak Ustadz Tata tuh gayanya seperti itulah, stylenya begitu. Sudah ketemu ulang balik jadi minta maaf ya, jadi saudara di bawah jangan marah beta dulu, kata orang Kupang ya, jangan marah saya. Oke, jadi begini Pak Ustadz. Ada satu hal yang menarik sekali ya, dan beberapa room muslim yang lain, dan beberapa diskusi di room Kristen dan seterusnya ya. Apakah benar ya, memang umat muslim itu harus ke neraka dulu baru ke surga begitu? Coba di satu pihak ada Basra, alam Basra, Jannah, dan satu Asra atau apa ya? Saya nggak tahu ya. Coba Pak Ustadz jelaskan pada kita semua ya. Terima kasih. Maryam 71 harus dibaca dari 69. Jadi semua orang ini ada yang kafir, ada yang muslim, maka Allah tahu mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Caranya Maryam 71-nya akan melewati Siratul Mustaqim. Semuanya manusia. Lalu 72-nya, dan Allah hanya menyelamatkan orang bertakwa. Jadi yang bisa melewati itu cuma orang bertakwa. Apa takwa itu? Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya kalau orang kafir pasti neraka di ayat itu. Karena tidak bertakwa. Itu Maryam 71 itu. Banyak orang salah paham. Diartikan kalau Oten yang nanya, Tata kenapa semua umat Islam masuk neraka 71? Bukan umat Islam itu, semua manusia akan melewati Sirat. Ibaratkan gini loh. Sekarang kalau dari Surabaya ke Madura, itu kan ada Suramadu, jembatan. Jadi orang kalau ke Madura dari Surabaya pasti melewati jembatan itu. Ya. Nah, kalau orang mau ke surga, ada Sirat, bawahnya neraka. Ya, bukan masuk ke neraka, di situ akan melewati. Jembatan ini lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Mustahil orang bisa lewat. Makanya 72-nya itu hanya orang bertakwa yang bisa. Seret langsung ke surga. Kalau orang kafir baru ninja langsung ke neraka langsung. Itu ayat itu sebenarnya. Masalah Sirat di situ. Sirat itu jembatan. Jembatan menuju ke surga. Tapi bawahnya neraka jembatan ini. Gitu loh. Di Pak Leslie ini langsung cebur neraka ya Ustadz nanti? Langsung, baru nginjak. Astagfirullah. Kasihan ya. Ya, ngeri juga ya. Terima kasih Ustadz. Oke. Jadi kalau soal keselamatan bagi saya pribadi, keimanan saya keputusannya pasti loh. Jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Yohanes 14 ayat 6, mungkin itu jaminan keselamatan saya tuh ke surga nanti ya. Kemudian apa yang saya imani kepada Yesus, dia pergi menunjukkan tempat bagiku di surga. Sekarang bagaimana menjalani dalam kehidupan ini itu kan manusiawi ya. Tetapi saya pasrah dengan sungguh bahwa kuasa besar di dalam nama Tuhan itu kan besar banget tuh. Tidak menutup kemungkinan bahwa saya tidak berdosa dalam menjalani kehidupan hari-hari. Hari ini kita berdoa, kusuk dan seterusnya, bersujud dan seterusnya. Tapi buka mata dunia dan segala keindahannya kan terjadi. Pilihannya ada, tadi Pak Ustadz jelaskan cukup banyak loh. Tetapi yang paling utama dalam hati kita bahwa ada yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bersiara hidup kita dalam dunia ini cuman sebentar aja ya. Kita berburu kehidupan yang kekal di akhirat ya. Beberapa dalil tadi saya sudah sampaikan. Termasuk tadi ya Pak Ustadz sudah jelaskan ya, Yohanes 3 ayat 16 Allah mengerahkan anak yang tugas, barang siapa tidak percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang binasa, tidak mendapat kehidupan yang kekal di akhirat. Dan Yohanes 14 ayat 6,
akulah jalan kebenaran dan hidup, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk kita semua umat manusia ya. Begitu ya, batasannya sampai di situ dulu, tidak apa-apa lah. Tapi itulah, perbedaan itu indah loh. Itulah kebesaran kuasa Allah bagi kita semua umat manusia. Dan saya suka banget, minta maaf Pak Saudaraku di bawah, Pak Ustadz Tata tidak suka bertanya ya. Pak Ustadz Tata ini ilmunya tinggi banget loh ya. Ini menguasai Quran dan Bible. Jadi hanya kepada dia untuk kita bertanya-tanya ya, melengkapi semua itu. Tapi jaminan keselamatan, mohon maaf, keimanan saya seperti itu ya. Itu sudah pasti loh. Jaminan tiket ke surga pasti loh. Di dalam nama Tuhan Yesus jaminan keselamatan pasti ya. Terus ya, mungkin saya bertanya lanjut ya. Pak Ustadz Tata, saya nggak tahu ya Quran saya. Bagaimana Abraham mendirikan fondasi Baitullah ya, Ka'bah ya. Padahal cerita tentang Ka'bah ini kan selisih waktunya jauh banget tuh, ribuan tahun loh. Bagaimana menghubungkan Ibrahim yang mendirikan fondasi Ka'bah itu? Mohon penjelasan. Makasih. Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail. Ya. Apa buktinya? Maka ada di surat Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Sampai sekarang masih ada tanda tempat pijakannya, makom Ibrahim. Sampai sekarang ada buktinya. Ya. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di situ. Ya. Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ibrahim 37. Ya Allah, aku meletakkan sebagian keturunanku di sini, yaitu Ismail. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengajarkan tawaf gitu itu. Ya. Mana datanya? Wa id ja'alnal masabata linnas, ya. Wa amna wattakhidu min maqam Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifina bagi orang yang tawaf. Jadi itulah dalil-dalilnya Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Terus jaraknya dengan Nabi Muhammad kok ribuan, ya tidak masalah. Karena Nabi Muhammad memang jauh ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Sriwil selesai. Siapa Nabi terakhir yang diutus kepada Sriwil? Nabi Isa. Akhirnya setelah Nabi Isa ini sudah selesai, baru 500 tahun kemudian ya Nabi Muhammad. Memang jaraknya jauh kan, Nabi Sriwil memang belum selesai saat itu. Yang penting Nabi Muhammad jelas nasabnya ke Nabi Ismail. Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abi Manaf Qusay bin Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Golib Fihr Malik Kinana Huzaimah Mudrika Ilyas Mudor Nijar Ma'ad Adnan Ud Mukawim Nahur Tira Ya'rub Yasjud Nabid Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Sarub bin Ra'u Falik Aibar Saleh Ifarsad Sam Nabi Nuh Mutasalah Nabi Yad Mahlil Kainan Nabi Yanis Sid dan Nabi Adam. Jadi mulai dari Nabi Muhammad Abdullah sampai ke Nabi Adam. Ini sudah jelas nasabnya gitu. Wah, ada yang tertidur sini, coba diturunkan aja. Lagi menggorok gitu. Mengorok. Pak Ustadz Arif coba diturunkan yang lagi mengorok di room ini. Nah itu. Coba silakan yang hoten ketik satu, ayo. Yang penting ketik status.